Halo trader dan investorship. Dalam video saya berjudul Penyebab Dana Asing Borong Saham Indonesia, saya menyebutkan bahwa syarat utama menjadi emerging market adalah pertumbuhan ekonomi negara tersebut harus bertumbuh dari negara ekonomi rendah menjadi negara ekonomi maju yang terlihat dari GDP atau Growth Domestic Product atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan nama PDB atau Produk Domestik Bruto, di mana negara tersebut harus bertumbuh terus-menerus dari tahun ke tahun. Di video ini saya akan membahas tentang pengaruh GDP sebagai salah satu faktor untuk melihat arah pergerakan IHSG dalam setahun ke depan. GDP merupakan indikator makroekonomi yang digunakan di seluruh dunia untuk menunjukkan kesehatan ekonomi suatu negara. GDP adalah nilai total barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara. Pemerintah mengeluarkan angka GDP triwulan setiap 3 bulan. Dan untuk triwulan keempat atau sepanjang tahun dikeluarkan setiap tanggal 6 Februari tahun berikutnya. Sehingga untuk memproyeksi bagaimana arah IHSG tahun 2022, Anda tunggu mengenai pertumbuhan GDP tahunan pada tanggal 6 Februari 2022 nanti. Ada 5 faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Yang pertama yaitu sumber daya manusia, yang kedua sumber daya alam, yang ketiga sumber daya modal, yang keempat sumber daya ilmu pengetahuan dan teknologi, dan yang kelima adalah sumber daya sosial dan budaya. Mari kita kupas satu persatu. Yang pertama, faktor sumber daya manusia. Tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi yang dominan. Penduduk yang banyak di sebuah negara akan memperbesar jumlah tenaga kerja. Penambahan tenaga kerja ini memungkinkan suatu negara menambah jumlah produksi. Dengan demikian akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi. Jumlah penduduk Indonesia saat ini mencapai 270 juta jiwa yang merupakan jumlah penduduk keempat terbesar di dunia. Dan menariknya akan memasuki masa bonus demografi pada tahun 2030 sampai 2040. Dan menariknya akan memasuki masa bonus demografi pada tahun 2030 sampai 2040, di mana jumlah penduduk usia produktif, yaitu usia 15 sampai 64 tahun, jumlahnya lebih besar dibandingkan penduduk usia tidak produktif, yaitu yang di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun. Apabila tenaga kerja tersebut didukung dengan kualitas atau pendidikan tenaga kerja yang lebih baik, maka akan lebih meningkatkan produktivitas tenaga kerja itu. Dengan demikian, peningkatan tersebut akan menambah jumlah barang yang dihasilkan. Jumlah penduduk di samping membuat tingkat produktivitas kinerja meningkat, juga memiliki potensi tingkat konsumtif yang tinggi, yang juga akan membuat meningkatnya salah satu faktor dari komponen pertumbuhan GDP, yaitu konsumsi dalam negeri atau CDN. Yang kedua, faktor sumber daya alam. Indonesia dikaruniai Tuhan mempunyai sumber daya alam yang luar biasa. Mulai dari yang pertama, iklim Indonesia yang berada tepat di garis khatulistiwa, membuat kondisi Indonesia memiliki waktu yang sama antara siang dan malam. Dan menariknya, matahari selalu bersinar di segala musim, baik musim panas atau musim hujan, membuat Indonesia memiliki kondisi tanah yang subur, di mana banyak tanaman seperti padi, kopi, teh, coklat, karet, sawit atau CPO, dan berbagai jenis rempah-rempah seperti lada, pala, merica, cengkeh, dan lain-lain. Itu semuanya ada di Indonesia. Padahal
hal itu langka di negara atau bahkan benua yang lain. Yang kedua, Indonesia memiliki banyak kandungan tambang. Berbagai macam mineral ada di Indonesia, seperti nikel, timah, biji besi, bauksit, batu bara, minyak, emas, dan masih banyak kandungan mineral yang lain. Yang ketiga, Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri dari 17.500 pulau dan mempunyai garis pantai sepanjang 81.000 km, di mana luas wilayah laut Indonesia mencapai 3.257.357 km persegi yang merupakan 62% dari luas Indonesia, di mana memiliki jumlah dan jenis ikan terbanyak di dunia. Hingga banyak nelayan asing yang berupaya memancing di Indonesia secara ilegal sampai pada zaman Menteri Susi menertibkan dengan banyak menenggelamkan kapal asing. Yang keempat, letak geografis Indonesia yang sangat strategis terletak pada posisi silang antara benua Asia dan Australia serta di antara Samudra Pasifik dan Samudra India yang dilalui jalur transportasi dan perdagangan internasional. Untuk lebih jelasnya, Anda bisa melihat video saya berjudul Saham Sleeping Beauty Indonesia Zamrud Khatulistiwa. Faktor sumber daya alam yang kelima yaitu potensi wisata Indonesia. Indonesia dikaruniai ragam bentang alam yang menakjubkan dengan 17.500 pulau yang dilewati garis khatulistiwa dengan jajaran gunung berapi dan keanekaragaman flora dan fauna. Saat ini pemerintah mengembangkan potensi wisata alam di seluruh Indonesia agar lebih dikenal oleh dunia. Potensi wisata alam Indonesia yang kini sudah dikenal dunia terdiri dari berbagai bentuk. Yang pertama, Pulau Bali. Itu sudah dikenal sebagai salah satu surga dunia, di mana jutaan wisatawan mancanegara sudah mengunjungi Pulau Dewata Bali dan sangat terkenal di dunia. Di samping Pulau Bali, keindahan pantai di Indonesia dengan hamparan pasir yang indah seperti di Lombok, Pulau Belitung, Nusa Dua, dan masih banyak yang lain yang membuat banyak turis terpesona dengan pantai di Indonesia. Kemudian keindahan alam bawah laut di berbagai wilayah maritim yang luas di Indonesia begitu indah untuk dijelajahi, seperti Raja Ampat, Derawan, Bunaken, Wakatobi, dan lain-lain. Kemudian rangkaian pegunungan yang menjadi tujuan pendakian para wisatawan seperti Gunung Bromo, Kawah Ijen, Puncak Jayawijaya, Gunung Rinjani, Gunung Kelimutu, dan masih banyak yang lain. Kemudian keindahan danau seperti Danau Toba, Danau Sentani, dan masih banyak danau-danau yang menarik di Indonesia. Di samping itu, keanekaragaman flora fauna juga menjadi daya tarik yang dimiliki Indonesia seperti Pulau Komodo, Taman Nasional Waikambas, dan masih banyak taman nasional lain di Indonesia. Kemudian ada candi sebagai heritage atau cagar budaya dunia seperti Candi Borobudur, Candi Prambanan, dan lain-lain. Di samping keindahan pesona alam, ada juga keragaman budaya di Indonesia yang membuat pesona wisata Indonesia semakin lengkap, seperti adanya tarian, alat musik tradisional, pakaian adat, rumah adat, patung, ukiran, batik, tenun, dan berbagai macam merchandise yang unik di berbagai daerah Indonesia membuat Indonesia memiliki potensi wisata kelas dunia. Itulah menariknya Indonesia yang dikenal dengan nama Unity in Diversity atau berbeda-beda tapi satu jua. Yang ketiga, faktor sumber daya modal. Sumber-sumber modal untuk pembangunan terbentuk melalui berbagai sumber daya, di antaranya tabungan masyarakat, pajak, dividen perusahaan BUMN, surat utang negara, dan dana asing yang melakukan investasi di Indonesia. Barang-barang modal adalah berbagai jenis barang yang digunakan untuk memproduksi output barang dan jasa. Misalnya seperti mesin pabrik, peralatan pertukangan, dan lain-lain.
Barang-barang modal mempunyai peran yang penting dalam meningkatkan efisiensi pertumbuhan ekonomi. Penambahan jumlah barang modal dilakukan dengan cara melakukan investasi. Sehingga semakin tinggi investasi, maka semakin besar juga jumlah barang modal. Semakin banyak jumlah barang modal, maka barang dan jasa yang dihasilkan akan semakin bertambah. Meningkatnya hasil produksi barang dan jasa menandakan perekonomian sedang mengalami pertumbuhan. Yang keempat, faktor sumber daya, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi juga berpengaruh dalam pertumbuhan ekonomi. Kemajuan ekonomi di berbagai negara terutama ditimbulkan oleh kemajuan teknologi. Di negara yang sedang berkembang, diperlukan teknologi tepat guna supaya manusia dapat memanfaatkan secara optimal apa yang ada dalam dirinya dan lingkungannya, serta untuk menekan pemborosan penggunaan sumber daya alam atau energi dalam proses produksi. Kemajuan teknologi menimbulkan beberapa dampak positif dalam pertumbuhan ekonomi yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi menjadi lebih cepat jalannya. Teknologi informasi yang efisien, sempurna, dan seimbang akan menunjang pertumbuhan ekonomi karena pelaku-pelaku ekonomi dapat mengambil keputusan berdasarkan informasi yang akurat dan cepat. Inilah beberapa pengaruh kemajuan teknologi bagi pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, mempertinggi efisiensi produksi suatu barang dan jasa. Yang kedua, menciptakan penemuan barang-barang baru yang belum pernah diproduksi sebelumnya. Dan yang ketiga, meningkatkan mutu barang-barang yang diproduksikan. Faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi yang kelima yaitu faktor sumber daya sosial dan budaya. Faktor sosial dan budaya memberikan dampak yang signifikan terhadap pembangunan ekonomi. Faktor sosial budaya dapat berfungsi sebagai pembangkit atau pendorong proses pembangunan, tetapi juga dapat menjadi penghambat pembangunan. Faktor sosial dan budaya yang dapat mendorong pembangunan diantaranya sikap yang ramah, santun, kerja keras dan kerja cerdas, jujur, ulet, dan sebagainya. Dan faktor sosial dan budaya yang dapat menghambat proses pembangunan antara lain sikap anarkis, egois, boros, KKN, yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan masih banyak hal-hal negatif yang lain. Di samping kelima faktor sumber daya yang saya jelaskan tadi, saat ini sampai tahun-tahun ke depan, pemerintah sedang giat-giatnya membangun infrastruktur seperti jalan raya, jembatan, pelabuhan, airport yang akan membuat anggaran belanja pemerintah mengucur agar investor, baik investor domestik atau investor asing, mau melakukan investasi di Indonesia. Komponen belanja pemerintah atau G adalah merupakan salah satu komponen dalam penghitungan GDP. Dengan dukungan pembangunan infrastruktur oleh pemerintah, akan membuat investor domestik dan investor asing mau melakukan investasi di Indonesia, sehingga iklim investasi di Indonesia akan meningkat dan mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sehingga komponen investasi atau I adalah merupakan komponen lain dalam penghitungan GDP. Dalam video saya yang berjudul Saham Sleeping Beauty Indonesia Zamrud Khatulistiwa, saya mengupas bahwa Indonesia memiliki sumber daya alam yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh banyak negara yang lain. Sehingga banyak sumber daya tersebut yang diekspor ke luar negeri dan menjadi salah satu sumber devisa besar bagi Indonesia. Makanya komponen ekspor atau X adalah salah satu komponen penting dalam penghitungan GDP. Di samping 4 komponen yang saya jelaskan di atas, Indonesia juga memiliki hal-hal yang tidak bisa dipenuhi dari produksi di Indonesia, yang mana Indonesia masih harus impor dari negara yang lain seperti bahan obat, mesin, elektronik, dan masih banyak yang lain, di mana komponen impor juga merupakan komponen dalam penghitungan GDP. Kabar baiknya adalah di tahun 2021 neraca perdagangan Indonesia pada bulan Januari sampai September 2021 secara keseluruhan mencatat surplus 25,07 miliar US dollar. Jauh lebih tinggi dibandingkan capaian pada periode yang sama
di tahun 2020 yang sebesar 13,35 miliar US dollar. Kalau hal ini bisa dipertahankan, bahkan ditingkatkan, maka pertumbuhan GDP Indonesia akan meningkat pesat di tahun-tahun yang akan datang. Cara penghitungan GDP bisa diperoleh dengan cara GDP sama dengan konsumsi dalam negeri, ditambah dengan investasi, ditambah dengan G, belanja pemerintah, ditambah X atau ekspor, dikurangi M, yaitu impor. BPS atau Badan Pusat Statistik bertugas untuk mengumpulkan data GDP berkoordinasi dengan beberapa lembaga yang dikelola oleh negara. Fungsi yang kedua dari BPS juga untuk menghitung GDP. GDP dihitung oleh Badan Pusat Statistik mengikuti standar internasional yang tercantum dalam Sistem Neraca Nasional. Standar internasional untuk mengukur GDP disusun bersama pada tahun 1993 oleh Dana Moneter Internasional atau IMF, kemudian Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan atau OECD, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, serta Komisi Eropa dan juga Bank Dunia. Ada 3 tahap untuk menghitung GDP. Yang pertama, tahap menghitung biaya faktor dengan melihat aktivitas ekonomi yang mengungkapkan sektor industri mana yang bekerja dengan baik. Yang kedua, tahap menghitung komponen berbasis pengeluaran dengan menghitung harga pasar yang menunjukkan kondisi di berbagai bidang ekonomi, seperti melihat bagaimana perdagangan dilakukan, melihat apakah investasi sedang naik ataupun sedang turun. Dan yang ketiga, tahap menghitung GDP nominal dan GDP real. GDP nominal dihitung dengan menggunakan harga pasar saat ini tanpa penyesuaian nilai inflasi apapun. Sedangkan GDP real menghitung GDP nominal yang disesuaikan dengan inflasi ataupun deflasi. GDP real digunakan untuk menghitung pertumbuhan dari GDP. Angka pertumbuhan GDP mengukur perubahan persentase dalam GDP real atau GDP yang disesuaikan dengan nilai inflasi dari satu periode ke periode yang lain, biasanya sebagai perbandingan antar kuartal atau antar tahun, atau dikenal juga dengan year on year. Angka pertumbuhan GDP bisa diperoleh yang pertama angka positif yang menunjukkan pertumbuhan ekonomi, yang kedua adalah angka negatif yang menunjukkan kontraksi ekonomi dan bisa menimbulkan krisis. Untuk negara-negara berpenghasilan rendah atau menengah, pertumbuhan GDP dari tahun ke tahun yang tinggi sangat penting untuk memenuhi kebutuhan populasi yang terus meningkat. Oleh karena itu, tingkat pertumbuhan GDP Indonesia adalah indikator penting dari perkembangan dan kemajuan ekonomi negara Indonesia dan merupakan salah satu faktor utama untuk kita melakukan investasi di Indonesia. Untuk melihat apakah pertumbuhan ekonomi negara memiliki dampak terhadap kemakmuran penduduk negara tersebut, bisa dihitung dengan GDP per kapita yang dihitung dengan membagi GDP nominal dengan total populasi suatu negara pada pertengahan tahun untuk tahun yang sama dengan angka GDP. GDP per kapita menunjukkan pendapatan rata-rata per orang di negara tersebut. Selain mengukur kesehatan ekonomi dan membantu pemerintah membuat kebijakan, angka tingkat pertumbuhan GDP juga berguna bagi investor dan trader dalam pengambilan keputusan yang lebih baik terkait dengan investasi, terutama investasi saham. Maka dari itu, sebagai investor dan trader saham, kita harus melakukan pengamatan ketat saat pengumuman pertumbuhan GDP Indonesia untuk mengambil keputusan dalam melakukan beli ataupun jual saham. Karena pertumbuhan GDP merupakan salah satu faktor penting yang menentukan apakah pergerakan IHSG akan mengalami bullish atau bearish dalam 3 bulan ke depan sampai dengan 1 tahun ke depan. Itulah sebabnya kenapa GDP adalah merupakan salah satu faktor makroekonomi penting yang menentukan
apakah kita akan melakukan investasi dengan membeli saham atau justru menjual saham. Video ini dibuat untuk keperluan edukasi, bukan ajakan untuk membeli ataupun menjual saham. Jika Anda membeli atau menjual saham karena melihat video ini, segala keuntungan ataupun kerugian merupakan tanggung jawab Anda pribadi. Disclaimer on. Oke, lakukan terus saving, investing, protecting agar hidup Anda makin sip. Saya, Tony Hermawan Adikaryo, sampai jumpa di puncak kemakmuran.